Oke, halo semuanya. Nama saya Dejan Putra Pratama dengan NIM 2124 1010 3102. Saya dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas algoritma tentang knapsack, di mana, nah, sini saya akan mereview tugas singkatnya dulu ya, cara singkatnya dulu, di mana di sini berdasarkan contoh-contoh permasalahan dan solusi yang ditawarkan pada materi knapsack, buatlah kode program untuk menyelesaikan permasalahan knapsack dengan pendekatan solusi metode greedy, fractional greedy, dynamic programming, dan pilih minimal salah satu solusi permasalahan pada kode program yang dibuat. Nah, di sini saya dalam menyelesaikan permasalahan knapsack ini menggunakan satu solusi aja atau salah satu metode aja, yaitu metode greedy. Nah, sebelumnya apa sih itu knapsack? Nah, knapsack itu adalah masalah yang sering ditemui di dalam kombinatorial dan optimasi, di mana masalah knapsack itu adalah masalah untuk menentukan atau memilih objek-objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack, sehingga kendalanya itu terpenuhi dan mendapatkan keuntungan yang maksimal atau maksimum, seperti itu. Dan untuk greedy ini itu adalah greedy atau metode yang saya gunakan ini itu adalah metode di mana pendekatan masalahnya itu ialah dengan menentukan nilai maksimum sementara pada setiap langkah-langkahnya gitu. Jadi menentukannya nilai-nilainya maksimumnya aja. Nah, tanpa berpikir panjang, saya akan langsung masuk ke bagian codingannya. Nah, seperti ini ya. Saya sudah mencoba sebelumnya codingannya. Nah, oke. Di sini saya menggunakan metode greedy, saya ulangi kembali. Nah, pada line 5 ini diawali dari jumlah barang ya, variabel jumlah barang sama dengan input masukkan jumlah barang. Jadi sebelum kita menentukan kapasitas maksimum dari programnya atau dari permasalahannya, misal kapasitasnya itu sekian. Nah, saya menentukan jumlah barangnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya menentukan jumlah barang, misal jumlah barangnya itu misal ada 3 atau 2 atau 4 gitu. Kemudian dilanjutkan dengan jumlah barang sama dengan INT jumlah barang. Maksudnya adalah jenis dari inputannya ini bersifat integer atau tipe datanya itu adalah integer gitu loh. Kemudian dilanjutkan dengan list barang sama dengan tipe data list ya, ini tipe tapi kosong. Jadi ini untuk wadah baru. Kalau berdasarkan output yang sudah saya coba sebelumnya tuh, nah ini yang dimaksud dari tipe list barang tadi ya, list barang sama dengan tipe data list kosong. Jadi menghasilkan sekian. Kemudian dilanjutkan dengan perulangan for Z in range jumlah barang. Nah, dalam artian kan bersifat integer nih. Misal diulanginya, kita memasukkan inputannya misal 3. Nah, itu maka diulangi secara selama 3 kali. Nah, nanti akan di print misal data keberapa. Misal data yang kita inputkan jumlah barangnya itu 3. Jadi nanti data barang ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, di sini nanti akan ditulis kayak nama kita, ditanyain nama barangnya apa, terus inputan berapa berat barangnya. Kalau berdasarkan contoh yang sudah diberikan itu dalam bentuk kilogram, jadi ya berat barangnya berapa, input harga barangnya berapa. Dilanjutkan dengan tipe data dari inputannya itu sendiri. Kemudian ada value. Value itu nanti akan membagi dari nilainya harga barang dibagi berat barang gitu. Nah, list barang dot append itu tadi list barangnya itu kan tipe data list kosong ya. Nah, ini yang akan menjadi pengisi dari tipe data list kosong itu sendiri. Mulai dari nama, berat, harga, value. Jadi nanti akan masuk ya dari inputan kayak nama barang, berat underscore barang itu akan masuk ke dalam list barang dot append ini. Gitu. Kemudian nanti akan di print. Nah, karena kita kan membahas yang namanya permasalahan knapsack, di mana itu kayak semacam batasan gitu ya. Jadi
bagaimana cara kita memaksimalkan barang-barang yang akan kita masukkan ke dalam knapsack gitu kan, atau dalam istilahnya tuh ransel. Nah, di sini saya menentukan misal kapasitas sama dengan input total kapasitas. Nah, misal tadi kan kita misalkan udah menentukan jumlah barangnya. Nah, kapasitasnya kita tentukan. Misal kita kapasitasnya maunya itu barangnya itu 5 kg atau 6 kg gitu. Jadi akan kelihatan misal bisa penuh, bisa masih ada sisa berapa, misal ternyata harus ada yang nggak masuk gitu loh ya. Jadi akan saya berikan contoh. Oke, selanjutnya kapasitas sama dengan INT kapasitas. Itu maksudnya adalah kapasitas inputan kapasitasnya itu bersifat integer ya. Gitu. Total harga 0 sama dengan 0, total barat sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan sortir barang seperti sebelumnya sama dengan tipe data list kosong. Jadi ini nanti sebagai wadah juga ya buat di sorting gitu. Ada max value juga, ada max value sama dengan 0, index sama dengan 0. Nah, ada tadi kan for, sekarang while. Nah, len list barang. Jadi tadi yang list barang yang di print itu dihitung dengan fungsi atau len ya, fungsi len ya. Kenapa? Itu nanti misalkan tidak sama dengan 0, maka akan mengikuti program ini ya, if list barang index value lebih besar max value nanti sama dengan ini, max value sama dengan list barang index value, max value index sama dengan index. Atau bisa juga dengan if index lebih kecil daripada list barang ini 1, maka index plus sama dengan 1. Index itu variabel yang tadi ya, 0, max value 0, max value index 0. Nah, bisa dilihat nanti sortir dong barang happen. Pop itu ya, list barang.pop itu kayak untuk menghapus atau menghilangkan sih lebih tepatnya di dalam value index-nya itu gitu. Nanti sortir barang.happen-nya ditambahkan ke dalamnya di pop-nya itu. Nah, nanti ada for i in sorting barang. Kan tadi udah tuh sortir barang itu tipe data list kosong ya. Nah, nanti seperti ini. Programnya akan berjalan if i berat. Beratnya itu lebih kecil sama dengan kapasitas. Misal berat yang kita masukkan misal itu 3, ternyata kapasitasnya itu 5. Jadi 3 kan lebih kecil daripada 5 atau ya gitulah lebih tepatnya ya. Maka akan berjalan total harga plus sama dengan i harga. Jadi nanti semakin inputan harganya itu kan misal kita masukkan data ke 1, harga ke 1 misal 1000. Terus inputan data kedua, kita masukkan harga kedua itu 2000. Jadi akan bertambah gitu. Kan total harga sama dengan 0. Lalu kapasitas dikurang sama dengan I berat. Jadi berat itu mengurangi inputan kapasitas. Misal 5, misalkan beratnya kan kayak sebelumnya saya jelaskan. Tipe data ke 1 mungkin saya masukkan 2 kg. Tipe data bukan tipe data, sorry. Data ke 1 itu saya masukkan 1 kg. Data kedua saya masukkan misal 3 kg. Nah, kapasitas saya masukkan misal 6 kg. Kan berarti 2, 3 kan. Terus kapasitasnya 6. Berarti sisa 1 kg seperti itu. Total berat plus sama dengan berat. Jadi semakin bertambah intinya. Kemudian ada else break dan terakhir ada print total harga, total berat dan kapasitas. Oke, kita coba dulu ya. Ini saya hapus dulu. Pertama saya simulasikan bagaimana misal kapasitasnya itu memiliki space gitu, memiliki sisa gitu ya. Jadi saya akan coba seperti ini. Oke, kita cobanya singkat-singkat aja. Misal ya, kita memasukkan 2 barang. Misal nama barangnya itu yang pertama ialah HP deh. Nah, berat barangnya itu misal 1 kilo. Nah, harga barang bisa kita asumsikan untuk sementara 100.000 aja deh. Kayak HP Mito, Nokia gitu deh intinya. Buat perumpamaan. Nah, kan kebaca nih list barangnya ya. Ya kan? Kemudian yang kedua misal adalah laptop deh. Laptop. Terus berat barang misal 2. Nah, harganya misal 110 juta deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Ya, berat barang 2.
Nah, kebaca kan? Nah, ditanyakan total kapasitas. Setelah kita memasukkan inputan 2, maka data barangnya itu cuma sampai ke 2 aja gitu. Pokoknya cuma sampai sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Nah, misal total kapasitasnya itu adalah 5 kilo deh. Atau mungkin jangan jauh deh, 4 kilo aja. Nah, akan terlihat seperti ini. Jadi kan sebelumnya pertama itu harga dari HP 100.000 dengan apa tuh namanya tadi? Dengan beratnya itu berapa tadi? Ya, cek dulu. Nah, berat barangnya kan 1. Nah, kapasitasnya itu kan saya masukkan itu adalah 4. Nah, di sini kebaca awal-awal di mana harganya itu 100.000 dengan berat barang 1 kilo. Nah, sisa kapasitas itu 3 kilo. Kemudian ditambah dengan berat laptop, data kedua, itu menjadi harganya 10.100.000. Nah, karena tadi itu berat laptop adalah 2 kilogram, kurang lebih, jadi ditambah beratnya, itulah fungsi dari total berat plus sama dengan berat. Jadi 3 itu dari 2 tambah 1 kan, jadi 3. Nah, kemudian karena kapasitasnya itu 4, jadi berkurang 3 dikurang 4 dikurang 3 jadi 1. Jadi sisa kapasitas akhir dari knapsack atau tasnya itu adalah 1. Itulah fungsi kapasitas min sama dengan berat. Seperti itu. Itu yang masih ada space-nya. Lalu kita coba apabila ngepas banget. Nah, kita nggak usah contoh banyak-banyak. Kita masukkan misal jumlah barang 2, misal susu dengan berat barang 1 kilo, harga barangnya misal kita masukkan itu adalah 1.500. Seperti ini. Kemudian data barang kedua misal teh dengan berat barang 1. Dan harga barang misal kita jadiin 1.000-an. Nah, seperti ini. Nah, dia akan kebaca kan seperti ini ya. Terus total kapasitas misal kan tadi berat susu adalah 1 kilo, berat teh 1 kilo. Nah, kita masukin 2 kilo misalnya ke total kapasitasnya. Nah, seperti ini ya, kebaca seperti sebelumnya. Yang pertama kebaca nilainya 1.500 harganya dengan berat 1 dan sisa dari kapasitasnya itu 1. Kemudian ditambah sama harga teh yaitu 1.000 ya. Seperti ini 1.000 menjadi 2.500 dan beratnya makin bertambah menjadi 2 karena kapasitas maksimumnya itu cuma 2 kilo jadinya 0. Jadi 0 aduh kelihatan ya. Jadi 0 dalam artian itu sudah pas kapasitasnya. Seperti itu. Kemudian kita coba apabila barang yang kita masukkan melebihi kapasitas. Oke, kita coba lagi dengan 2. Misal untuk lebih mudah menjelaskan gini aja kali, susu atau beras misalnya. Kita masukkan 2 aja langsung. Iya, 2. Harga barang mungkin kita coba 50. Harga beras kan naik ya. 40.000 aja. Jangan nih. Beras naik gak sih? 30.000 deh. Buat perumpamaan ya. Terus 2 kilo. Nah, terus kita masukkan misal gula. Gulanya 1 kilo aja deh. Terus dengan harga 7.000. Nah, kemudian kapasitasnya kita tentukan itu maksimal 2 kilo deh. Maka yang kebaca itu cuman bagian berasnya aja. Karena apa? Kan greedy ini itu mencari nilai yang maksimumnya di setiap langkahnya. Maka yang terbaca itu hanyalah bagian yang berasnya ya. Yang dimana beras ini harganya itu adalah harganya adalah 30.000 dengan berat barangnya 2 kilogram dan kapasitasnya kan 2. Jadi sisanya itu adalah 0 habis. Lalu misalkan coba kita bedakan kayak sebentar ya.
kayak gini aja. Biar lebih jelas lagi deh. Masukkan seperti yang tadi, masukkan jumlah barang itu 2, kayak 2 aja. Nah, ini saya coba masukin, coba ya. Nama barangnya, oh ya, beras aja kayak tadi, cuman berasnya 1 kilo. Harga barangnya itu misal 10.000, ya 15.000, kita coba 15.000. Lalu gula, berat barang 2, 14.000. Nah, tadi kan beras 1 kilo, gula 2 kilo. Nah, total kapasitasnya misal kita masukkan adalah 2. Kita lihat apa yang kebaca. Nah, bisa dilihat yang kebaca itu adalah dari berasnya itu sendiri ya, yang kebaca. Jadi itulah sifat dari metode greedy gitu, mengambil yang emang maksimumnya gitu. Karena kan harga barang dari gula kan 14.000 ya. Sementara yang saya masukkan beras itu 15.000, jadi bersifat maksimumnya itu langsung ke berasnya gitu. Jadi memang benar-benar gak sedetail dari metode yang lain kalau greedy itu. Jadi ya yang kebaca adalah berasnya, sementara gula tidak bisa dibaca atau tidak bisa diisi ke dalam knapsack atau ransel itu sendiri. Oke, cukup sekian dari saya penjelasan mengenai metode greedy untuk mengatasi permasalahan knapsack atau ransel. Mohon maaf jika dari saya sendiri ada kesalahan. Terima kasih jika sudah menonton video saya. Ya, bye.